master rem. Yang berikutnya sebelah sini ada master kaliper ya. Di dalam master kaliper ini ada piston, ada pep set, dan yang terakhir adalah disc brake ya. Dan untuk cara kerjanya, pada saat nanti sepeda motor berjalan ya, saat handle rem ditekan ya, oli yang ada di master rem akan melewati selang menuju ke master kaliper ya. Di master kaliper akan menekan piston, piston akan menekan pep set akan menekan disc brake, dan perlahan-lahan sepeda motor akan berhenti. Oke anak-anakku, untuk menambah pengetahuan kita tentang sistem rem hidrolik, Pak Sandi akan menampilkan animasi tentang cara kerja sistem rem hidrolik. Tolong diperhatikan ya. Jadi saat handle rem ditekan, piston di master rem akan menekan pelumas yang akan menurun mengikuti jalur pipa ke master kaliper. Di master kaliper, pelumas ini akan menekan piston. Ya, perhatikan ya, ini pelumasnya berjalan ya, akan menekan piston. Nah, piston akan menekan pep set ya, atau kampas rem. Nah, nanti setelah piston menekan kampas rem akan menekan disc brake atau cakram. Skuter yang akan kita lihat komponennya adalah Honda Beat Fi. Dan sebelumnya kita perlu membuka part-part yang menghalangi. Untuk selanjutnya kita buka tiap komponen rem hidrolik Honda Beat ini. Sekarang Anda telah dapat melihat beberapa komponen bagian sistem rem hidrolik sepeda motor ini. Dan ini adalah saluran hidrolik yang bermula dari master cylinder melalui selang atau hose ke kaliper. Sekarang kita perlu melepas baut 8 mm untuk dapat membuka master cylinder. Seperti yang telah Anda lihat di sini, sistem rem hidrolik sepeda motor tipe cakram itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah tuas rem atau brake lever, master cylinder, brake hose atau selang rem, dan kaliper. Di sepeda motor juga masih ada satu buah komponen, yaitu disc plate atau piringan rem. Dan selanjutnya kita akan buka juga beberapa komponen yang terpasang pada kaliper dan juga master cylinder. Inilah beberapa komponen yang selanjutnya saya lepas kembali. Sebelumnya pad terpasang pada kaliper, sekarang saya lepas dan beberapa komponennya juga dilepas. Namun dalam video ini ada beberapa komponen yang tidak sepenuhnya dilepas ya, seperti piston pada kaliper dan juga piston yang ada pada master cylinder karena keterbatasan alat. Oke. Sekarang mari kita lihat beberapa komponen, dimulai dari yang paling jauh, yang paling bawah.
Jadi setelah display yang nanti akan kita lihat, komponen yang pertama pada sistem rem hidrolik adalah pad, berfungsi untuk menggesekkan permukaan pad dengan display, yang selanjutnya dapat menghentikan atau memperlambat putaran display. Berikutnya adalah kaliper beserta piston dan seal piston di bagian dalamnya. Piston ini dapat bergeser karena dorongan tekanan hidrolik yang bermula dari tuas rem dan juga piston dalam master cylinder. Tekanan fluida disalurkan melalui brake hose atau selang rem menuju ke ruang di dalam kaliper, sehingga piston dapat bergerak keluar untuk mendorong display. Yang berikutnya adalah brake hose atau selang rem. Ini berfungsi untuk menyalurkan tekanan hidrolik atau minyak rem dari master cylinder menuju ke brake caliper. Dan pada brake hose juga terdapat beberapa sambungan seperti ini. Yang terpasang dengan menggunakan baut berlubang. Berikutnya, setelah brake hose kita runut ke atas, ini adalah master cylinder, berfungsi untuk menyimpan minyak hidrolik atau fluida rem, minyak rem. Di bagian dalam master cylinder juga terdapat piston yang mendorong minyak rem menuju ke kaliper. Nah, dorongan ini bermula dari tuas rem. Tuas rem yang terpasang pada master cylinder seperti ini. Jadi ini adalah push rodnya, push rod yang terpasang pada piston, menyambung kepada piston. Jadi pada saat kita menarik, tuas rem akan mendorong, bagian ujung tuas rem yang ini akan mendorong push rod beserta piston di dalamnya. Sekarang akan saya demonstrasikan bagaimana sistem rem hidrolik ini bekerja. Pada saat Anda menarik tuas rem seperti ini, maka ujung dari tuas rem ini akan mendorong push rod ke dalam, sehingga piston di dalam master cylinder ini akan mendorong fluida yang di depannya melalui selang rem menuju ke ruang di belakang piston. Karena terjadi tekanan hidrolik yang diawali oleh tuas rem tadi, maka piston akan bergerak keluar untuk mendorong pad yang di depannya. Nah, ini ada dua buah pad di kedua sisinya, dan di tengah-tengahnya terdapat piringan rem atau disc plate yang masih terpasang pada sepeda motor. Cara kerjanya, pada saat kembali kita melepas tuas rem sehingga tidak ada tekanan dalam sistem hidrolik, dan putaran disc plate akan melempar pad. Putaran disc plate, jadi disc plate di tengah-tengahnya akan melempar pad kembali ke posisi semula. Selain itu juga terdapat piston seal yang mengembalikan posisi piston ke posisi semula. Dan inilah bagaimana pad
beserta kaliper terpasang pada disc plate atau piringan rem. Jadi disc plate berada di tengah-tengah antara kedua brake pad yang terpasang pada kaliper. Dan ini adalah posisi yang tepat pemasangan kaliper yang di